Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Dwi Salsabila dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen kelas reguler B akan menyampaikan materi tentang akidah Islam. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya. Sholawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Masuk kepada materi tentang akidah. Sebelum kita memperdalam pengetahuan kita tentang akidah, kita harus mengerti dulu apa arti dari akidah. Akidah dalam istilah Islam berarti iman. Iman sendiri diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang dipegang oleh seseorang tanpa adanya rasa keraguan di dalam hatinya. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan itulah yang bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, definisi rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Ada juga dalil yang mengatakan tentang akidah. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, Quran Surat Az-Zumar ayat 65, Quran Surat Az-Zumar juga ayat 2-3, Quran Surat An-Nahl ayat 36, dan Quran Surat Al-A'raf ayat 59, ayat 65, ayat 73, dan ayat 85. Akidah tersebut dalam tubuh manusia itu diibaratkan sebagai kepalanya. Maka apabila suatu umat sudah rusak, maka bagian yang harus direhabilitasi terlebih dahulu adalah akidahnya. Akidah itu merupakan kunci kita menuju surga. Jadi kunci kita menuju surga itu salah satunya adalah akidah, iman yang baik. Iman yang baik tersebutlah yang bisa membawa kita menuju surga. Itu salah satu kuncinya. Selanjutnya ada istilah yang mengatakan tentang akidah juga. Istilah lain tentang akidah. Yang pertama adalah iman, seperti yang disebutkan di awal, yang artinya keyakinan atau kepercayaan. Yang kedua adalah tauhid, yang artinya mengesahkan Allah, usuluddin, yang artinya pokok-pokok agama, dan fikih akbar, yang artinya fikih yang besar. Selanjutnya adalah ruang lingkup akidah. Kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau imannya. Karena itulah secara formal ajaran tersebut terangkum dalam rukun iman yang ada 6 tersebut. Salah satu ulama menyebutkan dalam kajiannya tentang akidah Islam menggunakan sistematika sebagai berikut. Yang pertama adalah ilahiyat, yang di dalamnya membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Allah. Yang kedua adalah nubuwat, yang di dalamnya membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi, rasul, dan kitab. Yang ketiga adalah ruhaniyat, yang di dalamnya membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam. Contohnya malaikat, jin, roh, dan lainnya. Yang terakhir adalah sam'iyat, yang di dalamnya membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dalil nakli. Berbeda dengan dua sistematika di atas, disebutkan oleh Profesor Dr. Haji Syahrin Harahap MA dalam Ensiklopedi Akidah Islam, menjabarkan objek kajian akidah mengacu pada 3 kajian pokok, yaitu yang pertama, pengenalan terhadap sumber ajaran agama. Yang kedua, pengenalan terhadap pembawa kabar berita keagamaan. Yang ketiga atau yang terakhir, pengenalan terhadap masalah-masalah yang terjadi kelak di seberang kematian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi akidah.
Akidah Islam berfungsi untuk menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewangan-penyelewangan lainnya yang sering terjadi di sekitar kita. Akidah Islam juga berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslimnya. Selanjutnya ada tujuan dari akidah. Akidah itu dibuat dengan tujuan untuk meluruskan niat atau tujuan ibadah, menghindarkan diri dari kesesatan, berkeyakinan secara benar, terjaga dari kemusyrikan, mempertebal iman kita, menenangkan jiwa kita, dan insya Allah membahagiakan di dunia maupun di akhirat. Amin. Seperti yang sudah disebutkan di atas tentang penyimpangan, berikut juga ada contoh-contoh atau faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan akidah yang terjadi di sekitar kita. Penyimpangan itu bisa terjadi karena kurangnya mengkaji ilmu tentang agama Islam, fanatik terhadap nenek moyang yang tetap mempertahankannya meskipun hal tersebut termasuk ke dalam kebatilan. Selanjutnya adalah taklid buta atau mengikuti tanpa landasan dalil. Selanjutnya adalah berlebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. Maksudnya di sini adalah kita itu seringkali menganggap ustadz, orang soleh, para wali itu seperti yang paling benar tanpa melihat bahwa mereka juga manusia. Jadi itu yang berlebihan dan bisa saja menyebabkan kemusyrikan karena kita terlalu melebihinya. Selanjutnya adalah lalai dalam merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir adalah faktor dari media informasi. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar dan bijak dalam memilih atau memilah media informasi atau media sosial yang kita dapat, karena itu juga bisa menyebabkan kita berpikiran atau berperilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan kepada kita. Seperti yang saya sebutkan di atas tentang penyimpangan, yang pasti ada cara untuk mengatasi penyimpangan. Di mana ada masalah, pasti ada solusinya. Berikut adalah cara mengatasi penyimpangan-penyimpangan akidah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ingat dan selalu berpedoman kepada kitab suci Al-Quran, karena segala sesuatu yang terjadi di bumi ini semuanya terangkum jelas di kitab suci Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, memberi perhatian pada pengajaran akidah sohihah, akidah sholaf di berbagai jenjang pendidikan. Maka dari itu, sekolah itu penting untuk memberi kita ilmu tentang akidah juga. Dan yang terakhir, menyebar para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah sholaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Mungkin itu saja solusi atau cara mengatasi dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam akidah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Pesan saya, pintar-pintarlah kita dalam memilih atau memilah informasi yang kita dapat dari media sosial, dari Facebook, dari Instagram, atau dari media-media sosial lainnya. Karena itu sangat berpengaruh kepada akidah kita. Dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpedoman selalu kepada kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran itulah yang membawa kita menuju kebenaran, dan semua yang terjadi di bumi ini sudah tertulis di Al-Quran. Sekali lagi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jaga selalu kesehatan dan stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.